Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, saya ingin bertanya tentang Ibu. Hari ini saya mendapatkan tugas untuk modul 3.1, di mana tugas saya adalah bagaimana keputusan seorang pemimpin dalam menghadapi dilema etika ataupun dilema moral dalam kepemimpinannya ketika mendapatkan suatu masalah ataupun kasus. Yang akan saya tanyakan yang pertama adalah, selama Ibu memimpin di sekolah ini, bagaimana cara Ibu mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika maupun bujukan moral? Contoh misalnya, sebentar Bu, mohon maaf. Contoh misalnya Ibu punya kasus harus memutuskan dua persoalan di mana seorang guru mempunyai tugas, dia mengajar di suatu tugas tupoksinya adalah mengajar. Kemudian dia di tempat yang bersamaan dia harus memberikan asesmen atau sosialisasi di suatu organisasi. Berarti kan tugas itu adalah tugas yang bersamaan dan itu membutuhkan keputusan Ibu. Nah, selanjutnya kira-kira sebagai seorang pemimpin, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu bagian daripada dilema etika ataupun moral? Berarti kejadiannya ini adalah untuk peserta didik atau boleh memang untuk tenaga pendidik? Tenaga pendidikan juga boleh. Contoh dilema etika di sekolah mungkin termasuk keputusan tentang bagaimana caranya menanggapi pelanggaran disiplin di sekolah. Memang sangat krusial juga untuk masalah disiplin di sekolah ini, karena apakah harus dengan memberikan sanksi yang keras atau dengan memberikan kesempatan kedua. Karena kita ketahui bahwa peserta didik yang diberikan sanksi yang keras, peserta didik itu biasanya malah akan membuat dirinya yang bagaimana ya, yang kira-kira akan membuat merasa dirinya itu mah kecil gitu. Nah, apakah bisa diberikan kesempatan yang kedua? Yang keduanya bagaimana? Berarti ini adalah kasus ketika seorang siswa ya Bu ya? Iya, siswa ketika melanggar aturan. Mungkin untuk yang gurunya bagaimana yang contohnya bukan moral di sekolah? Mungkin merasa dipaksa untuk memilih antara mengikuti kebijakan sekolah atau mengikuti nilai atau prinsip moral pribadinya. Seperti ketika sekolah itu mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh gurunya. Maksudnya seperti ini, bahwa kasusnya itu harus dinilai secara individu dan konteksnya memang harus dipertimbangkan sebelum memutuskan. Sebelum memutuskan itu juga harus membuat terbuka, harus dimusyawarahkan terlebih dahulu, kemudian barulah kita akan membuat suatu keputusan. Baik Ibu, artinya mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral ya, untuk mendasari dan mencari saran ya dari sesuatu yang harus Ibu lakukan gitu. Iya. Seperti tadi contoh seorang guru gitu. Jadi Ibu harus bisa benar-benar memutuskan mana yang terbaik untuk sekolah dan juga mana yang terbaik untuk guru tersebut. Baik Ibu, saya mengerti jawaban Ibu. Terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya Bu, selama ini kan bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, misalnya terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Seperti tadi contoh yang pertama, misalnya dua-duanya benar gitu. Jadi apa yang harus Ibu lakukan ketika dua-duanya itu adalah hal yang penting gitu? Mungkin di dalam situasi di mana kedua kepentingan sama-sama benar ya, sama-sama benar atau mengambil nilai kebijakan yang sama, mungkin harus kita analisis dulu terlebih dahulu. Jadi tidak semena-mena pengambilan keputusan. Jadi kita adakan analisis yang mendalam, kemudian secara keseluruhan bagaimana konteksnya, terus kemudian dari setiap itu kita pilihannya juga yang akan kita pilah dan pilihnya itu. Jadi tidak langsung menjurus kepada suatu
Iya, nilai kebajikan. nilai kebajikannya gitu. Iya. Terus mempertimbangkan juga ya Bu ya, Ya, nilai-nilai nilai-nilai manfaatnya, Untuk nilai sekolah. kegunaannya untuk sekolah. Jadi seperti itu. seperti contohnya apa saja Bu? Mungkin Adanya apa ya, keterbukaan. adanya kejujuran, nilai-nilai kejujuran, terus kemudian nilai-nilai integritas, empati. Memang empati itu sekarang itu agak sulit, ya, karena memang bukan rasa yang ini kan, mungkin hanya kepentingan yang diambil. Ya, jadi lebih banyak sekarang ya, itu orang memutuskan sesuatu karena kepentingan pribadi Iya, ya, betul. dibandingkan kepentingan umum ataupun kepentingan seluruhnya gitu. Ya, baik Bu, terima kasih. Untuk selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini untuk mengidentifikasi suatu masalah? Kalau ibu menghadapi suatu masalah, biasanya pertama-tama mungkin kita identifikasi terlebih dahulu. Setelah mengidentifikasi, kemudian kita kumpulkan dulu data-datanya, gitu ya, data-data, kemudian informasi yang terkait, gitu ya. Setelah mendapatkan identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data, barulah nanti selanjutnya yaitu bagaimana mencari alternatif untuk membuat suatu solusi. Kemudian setelah dibuat seperti itu, kemudian mungkin mengevaluasi, kemudian memilih solusi yang terbaik. Apakah memang yang akan kita ambil ini memang sudah jalan yang terbaik? Kemudian setelah mengambil keputusannya, kita langsung mengimplementasikannya, langsung menerapkannya. Barulah setelah semuanya itu semuanya itu kita evaluasi apakah sudah berjalan dengan baik atau tidak berjalan. Jadi sampai di mananya itu memang sudah harus ada evaluasi. Jadi mungkin feedbacknya ya yang sudah diambilnya itu, jadi langkah-langkahnya itu memang apakah sesuai dengan prosedur yang sudah didapat atau belum. Ibu, terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan nomor 4 Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Jadi yang Ibu anggap efektif ya dalam pengambilan keputusan. Mungkin dalam hal mengambil keputusan yang dianggap efektif itu mungkin dalam menetapkan prinsip-prinsip etika yang jelas berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh suatu organisasi. Karena berhubung ini adalah sekolah, mungkin kan berarti organisasi yang ada di sekolah. Kemudian mempertimbangkan juga konsekuensi jangka panjang dari setiap tindakan yang sudah diambil atau mungkin yang akan diambil. Apakah ada dilema atau tidak? Terus kemudian apakah ada pengaruhnya ke dalam jangka panjang, jangka pendeknya? Apakah jadi harus dipertimbangkan. Kemudian tidak bisa hanya bekerja sendiri, tetapi melibatkan banyak pihak. Dalam artian kata kalau melibatkan banyak pihak kan ada yang pihak-pihak tertentu yang kita membantu dalam hal pengambilan keputusan itu. Setelah itu mungkin menggunakan kerangka kerja etika yang teruji. Kemudian berbicara dengan ahli atau konsultan dalam bidang ahli etika. Jadi mungkin itu adalah hal-hal yang harus perlu dipertimbangkan dalam mengambil suatu keputusan yang berhubungan dengan etika. Iya, luar biasa sekali Ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya yang kelima adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Nah, sebenarnya memang yang merupakan tantangan itu kalau disebut tantangan memang agak berat ya, mungkin hal-hal yang terjadi di sekolah lah kira-kira. Terkadang di dalam mengambil suatu yang merupakan tantangan itu dalam suatu pengambilan kebijakan sekolah. Jadi terkadang kebijakan sekolah itu dapat membatasi pilihan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika. Jadi terkadang agak-agak dalam pengambilan kebijakan sekolah itu
apa sih di dalam menemukan solusi yang paling tepat dan menemukan solusi yang paling tepat itu belum tentu menurut kita tepat, tapi menurut apa namanya di lingkungan sekolah itu tepat. Jadi memang harus dalam pengambilan kebijakan sekolah itu memang harus satu suara, satu sepaham dan sepakat. Jadi seperti itu dalam pengambil apa namanya kebijakan sekolah. Yang keduanya merupakan yang apa namanya merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan itu kira-kira mungkin perbedaan budaya dan nilai. Peserta didik itu kan berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda. Jadi terkadang apa namanya siswa itu kadang apa ya berada di dalam konflik yang apa ya yang apa sih kalau kita sebutnya yang krusial dari latar belakang yang berbeda, sosial, agama, sosial, budaya, lingkungan juga. Jadi itu. Jadi bisa memperlambat proses iya, keputusan betul. ya. Jadi untuk yang nomor 2 seperti itu, yang kemudian yang nomor 3-nya adalah pengaruh lingkungan. Apakah di lingkungan sekolahnya itu seperti di kelas, terus kemudian grup temannya, grup teman maksudnya kalau anak yang sekarang itu kan apalagi untuk anak kelas tinggi ini biasanya suka ingin menonjolkan, ingin menampilkan, menunjukkan bahwa ini loh saya, jadi seperti itu. Jadi mereka sudah seperti membuat geng-geng tersendiri, membuat grup-grup tersendiri, gitu ya. Nah, disitulah peran kita sebagai tenaga pendidik bahwa apa namanya peserta didik itu adalah anak-anak yang benar-benar berasal dari seluruh apa namanya berbeda-beda lah gitu. Terus kemudian kurangnya pengetahuan atau sumber daya. Jadi peserta didik dan tenaga pengajar ini mungkin juga belum memiliki pengetahuan, bukan tidak ya, mungkin belum memiliki pengetahuan tentang situasi dalam menemukan solusi yang tepat. Jadi dapat kira-kira kalau seandainya memang belum menemukan solusi yang tepat, berarti bisa memperlambat proses dalam pengambilan keputusan, atau dia bisa mempengaruhi kualitas dalam keputusan yang diambil. Sepertinya itu saja hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan. Baik Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Misalnya apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau ada bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Jadi ada jadwal, atau misalnya hari itu juga Ibu langsung situasinya Ibu langsung memutuskan gitu ketika mengambil keputusan, atau nanti aja atau seperti itu? Oh gitu. Biasanya kalau jika dalam suatu apa namanya penyelesaian kasus dilema etika ini kita melihat pertama-tamanya sih memang melihat situasi dulu. Kalau memang situasinya memungkinkan, akan lebih baik untuk mengambil waktu yang jadi langsung mengambil waktu untuk mempertimbangkannya dengan berbagai opsi pilihan beserta dengan konsekuensinya sebelum membuat keputusan akhir. Jadi kalau seandainya dalam beberapa kasus mungkin perlu melibatkan orang lain seperti orang tua, kemudian tenaga pengajar yang lain, terus kemudian atau guru bimbingan konseling mungkin dalam proses pengambilan keputusan itu kan juga memerlukan waktu, mungkin itu dijadwalkan seperti itu. Jadi ada dua kemungkinan ya, Jadi ada dua kemungkinan. ada yang diputusan langsung, ada juga sesuai dengan jadwal. Ya, tergantung situasinya dan masalahnya ya. Iya, Baik Ibu. Selanjutnya yang terakhir, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya dalam pengambilan atau bukan pengambilan untuk membantu pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini saya biasa berkolaborasi dalam artian melibatkan yang ada di lingkungan sekolah, baik itu peserta didik,
kemudian tenaga-tenaga pengajar, kemudian orang tua ataupun yang ahli di bidang etika. Apakah itu guru BK atau kalaupun sekarang tidak ada guru BK di SD, mungkin yang memang ahlinya di bidang etika. Terus kemudian juga kita harus mempunyai pedoman dan standar etika yang mungkin kalau standar itu kan memang sudah harus standar gitu kan. Jadi bisa membantu dalam mengevaluasi pilihan-pilihan dan memastikan bahwa keputusan yang diambil itu akan konsisten dilaksanakan. Jadi seperti itu. Terus kemudian kita harus berkomunikasi mungkin terbuka dan jujur. Dalam artian terbuka jujur ya memang harus jujur bahwa ada komunikasi itu, semua pihak itu dapat membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang kita ambil ini berdasarkan pada fakta dan informasi yang akurat. Terima kasih Ibu. Alhamdulillah semua pertanyaan yang sudah saya tanyakan kepada Ibu terjawab dengan baik dan luar biasa sekali. Ibu sebagai pemimpin di SDN Cimande 7 Kota Tangerang sudah bisa memberikan informasi yang banyak kepada saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Tangerang. Baik Ibu, saya akhiri. Terima kasih. Sama-sama. Ya, semoga apa yang didapat bisa bermanfaat. Lebih kurangnya mungkin banyak kekurangannya, jadi mohon dimaafkan. Ya, terima kasih banyak ya Bu ya. Kita akhiri sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar Bu Tini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Bu Nila. Bagaimana dengan Bu Nila sendiri? Alhamdulillah, saya baik. Terima kasih Ibu sudah mau memberikan saya waktu untuk mewawancara Ibu sebagai kepala sekolah di SDN Negara Sari 1. Saya ada pertanyaan untuk Ibu tentang hal-hal yang berhubungan dengan etika, dilema etika dan bujukan moral. Pertama yang akan saya tanyakan adalah selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Baik Ibu Nila, sebelumnya terima kasih Ibu Nila sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat berwawancara. Sebenarnya bukan berwawancara ya, mungkin berdiskusi tentang dilema etika dan bujukan moral yang terjadi di sekolah saya di SD Negeri Sari 1. Sebelum itu, ketika saya akan mengetahui tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika ataupun dengan bujukan moral, kita harus lebih dulu mengetahui apa itu dilema etika dan apa itu bujukan moral. Dimana kalau dilema etika itu adalah suatu kondisi atau keadaan yang memang terkait dengan etika itu sendiri, apakah itu lawan benar atau lawan salah dan lain sebagainya. Nah, contoh kasusnya misalnya, contoh kasus dilema etika Bu Nila nih ya, misalnya salah satu contoh saja di sekolah mungkin termasuk kalau dilema etika itu termasuk keputusan tentang bagaimana menangani pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah, misalnya pelanggaran disiplin siswa atau pelanggaran disiplin guru itu sendiri dan sebagainya. Nah, seperti itu apakah harus kita memberikan sanksi terhadap orang atau anak atau guru yang melanggar perbuatan-perbuatan yang memang terlanggar itu, misalnya tidak disiplin dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, dilema etika juga bisa muncul dalam keputusan tentang pelaksanaan tes. Ya, selama ini kan kita ada tes atau penilaian atau asesmen. Seperti apakah nilai yang lebih tinggi harus diberikan kepada siswa yang bagaimana? Ya seperti apa? Nah, yang berprestasi kah atau pada siswa yang memang kurang berprestasi, kita itu harus dapat memberikan perbedaan. Ada differentnya di antara yang berprestasi dan tidak berprestasi. Tetapi kita telah dapat menunjukkan antara si anak yang memang prestasinya tinggi dengan prestasinya yang memang low di bawah, itu kita bisa memberikan pembeda yang signifikan sekali. Nah, sementara itu contoh bujukan moral. Tadi kan kita baru berbicara tentang dilema etika ya. Sekarang kita bicara tentang contoh bujukan moral di sekolah. Mungkin contoh bujukan moral di sekolah itu termasuk situasi di mana seorang guru merasa dipaksa untuk memilih antara mengikuti kebijakan sekolah atau mengikuti nilai atau prinsip moral pribadinya. Seperti ketika sekolah mengambil keputusan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini oleh guru sendiri. Nah, penting untuk dicatat di sini nih Bu Nila nih, bahwa
kasus-kasus yang harusnya dinilai secara individu dan konteksnya harus dipertimbangkan sebelum membuat sebuah keputusan. Dalam setiap situasi yang sulit, sangat penting untuk mempertimbangkan nilai-nilai etika dan moral yang mendasari dan mencari saran dari kolega atau pakar etika dan moral yang mungkin ketika itu dibutuhkan oleh sekolah atau kepala sekolah atau guru itu sendiri. Iya, baik Ibu. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi Ibu. Selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, ketika saya dihadapkan dalam situasi atau kondisi di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan yang sama, seringkali penting untuk melakukan analisis. Jadi kita penting sekali untuk melakukan sebuah analisis yang sangat mendalam dan menyeluruh tentang konsekuensi dari setiap pilihan yang akan kita ambil atau dari setiap kebijakan yang akan kita lakukan sebagai seorang pemimpin. Mungkin berguna untuk melibatkan orang-orang dengan perspektif yang berbeda untuk membantu mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang situasi tersebut. Nah, juga ada hal lain nih Bu Nila nih. Kita perlu mempertimbangkan nilai-nilai yang dipegang oleh sekolah itu sendiri, seperti integritasnya seperti apa dan bagaimana, kejujuran, keadilan, dan empati yang dimiliki oleh setiap personel warga sekolah itu sendiri, dan dapat membantu dalam pengambilan keputusan ketika kita melibatkan semuanya itu. Nah, memiliki kerangka kerja etika yang jelas dan berkomunikasi dengan jelas dengan semua pihak yang terlibat dalam situasi tersebut dapat membantu memastikan bahwa keputusan yang kita ambil atau kebijakan yang kita ambil adalah mudah-mudahan adil, insya Allah, amin, dan memenuhi kepentingan semua pihak yang terlibat. Jadi semua dilibatkan ya? Iya, benar Bu Nila, semuanya kita libatkan. Untuk selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral yang selama ini sudah saya alami di SD Negeri 1, mungkin yang pertama ya Bu, yang pertama kali saya lakukan adalah identifikasi masalah. Bagaimana saya mengidentifikasi masalah atau melihat situasi yang perlu diambil, seperti apa keputusan yang akan saya ambil. Terus saya memastikan untuk memahami dengan jelas sumber masalah itu sendiri Bu Nila. Jadi sumber masalah atau situasi yang sedang dialami tersebut dan dampaknya terhadap semua pihak yang terlibat, itu yang pertama, identifikasi. Yang kedua, saya kumpulkan data atau informasi atau fakta-fakta yang terkait di dalam masalah itu. Nah, dalam pengambilan keputusan, data dan informasi yang akurat dan memang berdasarkan fakta yang ada itu dan terkini, jangan data-data yang lampau, yang lama-lama, tapi data-data yang terbaru yang memang akan mendukung. Dan pastikan semua itu untuk memeriksa data yang relevan dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat. Bagi saya itu yang sangat penting ya. Jadi mengumpulkan data-data dan fakta-fakta yang memang atau informasi yang terkait dengan masalah tersebut. Untuk yang ketiga, saya itu mengidentifikasi alternatif solusi. Bagaimana saya mencari solusinya, seperti apa dan bagaimana agar ketika solusi yang saya dapatkan itu tidak berefek pada salah satu saja, tapi mudah-mudahan insya Allah adil untuk keduanya atau ketiganya. Nah, untuk yang keempat, kita evaluasi alternatif solusi. Bagaimana kita dapat mengevaluasi alternatif dari solusi-solusi yang ada? Tidak hanya satu solusi. Ketika solusi yang pertama memang tidak bisa menambah ke satu atau dua, kita akan mencari solusi yang lain. Nah, untuk yang kelima, saya akan memilih ketika ada beberapa pilihan solusi yang terbaik. Pastinya solusi itu ada 1, 2, 3 solusi yang terbaik. Saya akan memilih solusi yang terbaik di antara 2 atau 3 pilihan solusi itu. Nah, setelah melakukan evaluasi terhadap alternatif solusi, maka saya akan memilih solusi yang paling memenuhi kriteria dan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ada lagi Bu Nila, nggak sampai 5 nih. Ada lagi yang keenam. Yang keenam itu saya akan mengimplementasikan setelah saya mencari, memilah, memilih solusi yang terbaik dari di antara solusi yang baik itu, maka saya akan mengimplementasikannya. Mengimplementasikan solusi itu setelah memilih semuanya dari yang terbaik itu. Nah, langkah selanjutnya adalah saya mengimplementasikan solusi tersebut dengan benar. Jadi tidak asal-asalan Bu Nila. Ketika kita sudah mencari solusi, kita implementasikan dengan kebenaran dan fakta yang ada seperti itu. Nah, itu harus kita pastikan bahwa solusi yang dipilih itu dilaksanakan dengan sangat baik dan efektif. Jadi kalau sudah baik saja tanpa efektif, itu juga akan menambah waktu yang sangat lama. Ada satu lagi Bu Nila, boleh?
Oh, masih boleh. Satu lagi yaitu evaluasi keputusan. Setelah kita mengambil sebuah keputusan, setelah kita mengambil sebuah solusi yang terbaik dari yang baik, kita pasti akan mengevaluasi keputusan itu. Jadi evaluasi keputusan yang diambil sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil memenuhi harapan dan tujuan kita bersama. Seperti itu, Bu Nira. Sepertinya 7 langkah ya. Ya, benar. Ada 7 langkah yang seorang saya pemimpin lakukan. ketika menghadapi permasalahan-permasalahan dilema etika dan moral. Baik, selanjutnya untuk 4 ini adalah pertanyaan keempat, adalah hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kalau untuk kasus dilema etika, hal-hal yang menurut saya efektif ya, ini menurut versi saya, Bu ya, dalam pengambilan keputusannya itu saya pasti yang pertama menetapkan prinsipnya itu. Bagaimana prinsip-prinsip etika yang jelas dan berdasarkan nilai-nilai yang dipegang oleh organisasi atau sekolah kita atau masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu saya pasti akan mempertimbangkan konsekuensinya. Ketika kita sudah menetapkan sebuah prinsip, maka kita harus tahu bagaimana kita konsekuensinya. Jadi kita harus pertimbangkan juga konsekuensinya seperti apa dan bagaimana. Jadi konsekuensinya itu tidak hanya konsekuensi yang hanya di jangka pendek saja, tapi konsekuensi yang jangka panjang. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana konsekuensi jangka panjang dan jangka pendeknya, maka kita akan melibatkan berbagai macam pihak dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Jadi saya tidak hanya mengambil keputusan yang hanya berdasarkan kebijakan yang datang dari hati nurani saya. Tadi saya berembuk dengan guru-guru yang lain. Nah, setelah kita melibatkan banyak pihak, maka saya tuh akan menggunakan kerangka kerja etika yang teruji. Ya, terdapat beberapa kerangka etika yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pada situasi dilema etika, seperti kerangka kerja etika yang deontologis dan utilitarianisme atau etika kebajikan. Dan untuk yang kelima, memperhatikan hukum dan peraturan yang ada ya, yang berlaku. Dan untuk yang keenam, kita harus berbicara dengan ahli atau konsultan dalam bidang etika, karena tidak menutup kemungkinan apa yang saya lakukan juga mungkin belum sesuai, bisa melanggar hukum atau seperti itu. Jadi diperlukan juga diperlukan orang-orang ahli yang dalam bidang memahami dalam bidang etika itu sendiri. Baik Ibu, terima kasih ya. Selanjutnya yang kelima ada hal-hal apa nih Bu yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus dilema etika? Hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan sebagai saya sebagai pemimpin pada kasus-kasus dilema etika, yaitu satu, kebijakan sekolah. Nah, untuk kebijakan sekolah ini terkadang ya Bu Nila ya, kebijakan sekolah itu dapat membatasi pilihan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Itu bisa dilakukan mungkin dalam kelas menilai juga ya, ketika kebijakan sekolah seperti itu. Dan yang kedua, perbedaan budaya dan nilai. Ini juga sangat urgent banget, karena siswa dan staf pengajar yang berasal dari latar belakang yang berbeda dapat memiliki perbedaan budaya dan nilai yang membuat mereka dalam mencapai konsensus mengenai keputusan yang tepat itu tidak akan sama. Yang ketiga, pengaruh lingkungan. Jadi lingkungan sekolah seperti kelas atau grup teman yang bisa ada bergrup-grup kan di dalam kelas itu, atau juga guru juga misalnya ada yang blok-bloknya kayak seperti itu, dapat mempengaruhi pandangan guru atau siswa dalam situasi dilema etika. Nah, hal ini dapat membuat sulit untuk mempertimbangkan faktor lain yang relevan dan membuat keputusan yang tepat. Itu tidak hanya 3 Bu Nila, masih ada lagi Bu Nila. Yang keempat, yang keempatnya itu kurangnya pengetahuan atau sumber daya. Jadi siswa dan staf pengajar mungkin tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya yang cukup untuk memahami situasi dan menemukan solusi yang tepat. Nah, ini butuhnya seorang guru itu atau pengajar meningkatkan kompetensinya. Nah, yang kelima, tekanan. Mungkin ada tekanan dari orang tua atau masyarakat. Nah, orang tua atau masyarakat dapat memberikan tekanan kepada siswa atau pengajar dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di sekolah. Nah, ini maksudnya ke dalam unsur subjektivitas ya Bu Nila. Nah, yang keenam, terakhir nih Bu Nila, nih ada kurangnya waktu. Nah, kurangnya waktu ini dalam beberapa kasus situasi dilema etika itu di sekolah memerlukan keputusan yang cepat. Sedangkan waktu yang tersedia itu hanya sedikit. Kurangnya waktu itu membuat sulit dalam mempertimbangkan semua faktor yang relevan dan membuat keputusan yang tepat. Seperti itu sih menurut saya. Jadi itu tantangannya luar biasa. Luar biasa banget ketika kita menghadapi kasus-kasus dilema etika. Jadi ada 6 ya yang disampaikan, yaitu kebijakan sekolah, perbedaan budaya, pengaruh lingkungan,
lalu kurangnya pengetahuan, Iya. tekanan dan kurangnya Kurangnya waktu ketika dalam mengambil keputusan. benar. Baik Ibu. Kemudian yang keenam Bu, ini adalah pertanyaan lagi. Siap Bu Nila. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Kalau untuk tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, jika situasi memungkinkan ya Bu Nila, biasanya saya tuh lebih baik untuk mengambil waktu untuk mempertimbangkan berbagai opsi dan konsekuensinya. Jadi sebelum membuat keputusan akhir dalam beberapa kasus, mungkin saya tuh perlu melibatkan orang lain yang ahli, seperti orang tua yang memang sudah banyak pengalamannya, anggota staf lainnya, atau ahli etika dalam proses pengambilan keputusan. Nah, penting juga Bu Nila untuk menetapkan jadwal atau prosedur yang jelas untuk menyelesaikan kasus dilema etika di sekolah, agar semua orang terlihat dalam proses dan tahu apa yang diharapkan dari mereka. Iya, Seperti itu. berarti tergantung kasusnya ya Bu ya. Betul, Ada tergantung kasus yang kasusnya. kita butuhkan dalam waktu cepat Cepat keputusan, keputusannya, ada dengan juga jadwal. jadwal. Iya, Iya. baik ya, terima kasih Bu. Selanjutnya Bu, pertanyaan Hah? terakhir. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika? Baik, dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang paling saya kedepankan adalah kolaborasi. Ya. Karena di dalam kolaborasi itu saya pasti melibatkan berbagai pihak seperti siswa, staf pengajar, orang tua, dan ahli etika. Itu semua dapat membantu dalam mempertimbangkan berbagai sudut pandang dan menentukan bahwa keputusan yang diambil merupakan atau mencerminkan nilai-nilai yang dipegang bersama secara utuh. Nah, selanjutnya saya tuh memiliki pedoman dan standar etika. Jadi ketika kita memiliki pedoman dan standar etika, maka kita akan dapat dengan jelas membantu kita untuk mengevaluasi opsi dan memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu benar. Nah, setelah itu pengembangan keterampilan. Di sini harus ada pengembangan keterampilan. Siswa dan staf pengajar itu dapat dilatih dalam pengembangan keterampilan etika, seperti kemampuan untuk mengidentifikasi masalah etika itu sendiri dan mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda dan membuat keputusan yang tepat. Terakhir nih Bu Nila nih, ada satu lagi nih dalam faktor-faktor ini untuk mempermudah saya membantu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika ini. Yang terakhir yaitu komunikasi. Nah, komunikasi ini tidak hanya terletak pada komunikasi saja Bu Nila, tapi harus komunikasi yang terbuka dan jujur. Jadi kita tidak hanya berbicara menggaungkan tentang komunikasi tanpa ada kejujuran dan keterbukaan di dalamnya. Jadi kita pastikan komunikasi kita itu harus terbuka dan harus jujur, bukan pada diri sendiri, tapi antar sesama pihak yang akan dapat membantu dalam memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu sudah baik dan benar. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu ya. 7 adalah faktor-faktor keputusan dilema etika. Ibu melibatkan semuanya ya. Iya, ada kolaborasi, ada pedoman Betul, juga yang Ibu ya, lakukan, ada kemudian standar. pengembangannya, Ya, kemudian ada penampilan. komunikasi yang terbuka. Betul. Dan dipastikan adalah kejujuran ya Bu ya. Betul. Bagaimanapun juga Iya. kejujuran itu penting. Betul benar. Baik Ibu, terima kasih banyak. Ibu Sama-sama. sudah membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa sebagai pemimpin Baik, Ibu. di SDN Neglasari 1, Iya. Ibu Tini Suhartini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat kami terapkan juga di sekolah kami. Amin. Ibu, terima kasih banyak. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Semoga Ibu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal alamin. Saya Baik. ucapkan terima kasih juga kepada Bu Nila. Semoga Bu Nila juga selalu sehat, sukses dunia akhirat, dan pertemuan diskusi kita kali ini dapat membawa kebermanfaatan yang sangat bermakna. Amin ya Rabbal alamin. Kita akhiri ya Ibu sama-sama Baik, ya. ya, Dengan baik, kita ya. membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.